Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela pergaulan remaja yang terdiri dari pergaulan bebas atau free sex, tawuran, mengkonsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Penyajian materi ini dibawakan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Satriani Samsir, Fauzia Ramadhani, Farah Aulia Putri, Andi Aulia Razak, Agil Setiawan, dan Rahmat S. Kamal. Nah, pada pembahasan pertama yang harus kita ketahui dahulu yaitu apakah yang dimaksud dengan akhlak tercela pada pergaulan remaja? Istilah perilaku tercela remaja diidentikan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Nah, sekarang kita akan melangkah ke dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Dampak dari akhlak tercela pergaulan remaja, yaitu yang pertama, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat sering terjadi di tengah masyarakat. Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele, amuk massa secara beringas melawan aparat, atau unjuk rasa yang anarkis sering juga terjadi. Kejadian-kejadian tersebut sering mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Tentunya perilaku yang demikian ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, untuk itu harus dihindari. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Malu adalah sebagian dari iman. Remaja yang mempunyai rasa malu bila melakukan suatu perbuatan, maka akan selalu menjaga martabat atau harga dirinya. Orang yang demikian ini di tengah-tengah masyarakat dan di mata Allah akan mendapatkan tempat yang mulia. Berbeda dengan remaja yang kehilangan rasa malu, mereka cenderung bangga dengan perilaku tercela yang telah ia lakukan dan bahkan merasa perbuatan salah yang dilakukannya sebagai suatu kebenaran. Padahal masyarakat memandangnya sebagai suatu perbuatan orang yang berakhlak rendah. Begitu juga Allah akan menempatkannya pada kehidupan yang hina. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memunculkan berbagai masalah, misalnya di bidang kesehatan, sosial, kriminal, dan ekonomi. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba telah menjadi sumber masalah di bidang kesehatan, misalnya penularan virus HIV atau AIDS yang mematikan. Sedangkan dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat, dengan demikian juga henti nafas dan kematian. Nah, setelah kita mengetahui dampak dari akhlak tercela pergaulan remaja, selanjutnya kita akan melangkah ke bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, pergaulan seks bebas atau free sex. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat, misalnya terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Pergaulan seks bebas atau free sex memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah tersebut. Hamil di luar nikah akan membawa malapetaka baik bagi diri sendiri maupun orang tuanya karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Untuk itu, remaja harus menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskannya kepada pergaulan seks bebas.
Yang kedua, tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran, tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam ini. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Oleh karena itu, pemabuk atau alkoholis, pecandu alkohol, maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis. Di dunia medis, narkotika digunakan untuk keperluan operasi medis karena dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu. Namun apabila digunakan tanpa pengawasan dokter, maka sangat membahayakan karena akan berpengaruh kepada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk akhlak tercela pergaulan remaja, selanjutnya kita akan melangkah ke cara menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Setiap ketentuan yang dibuat oleh Allah pasti mengandung hikmah. Dilarangnya minuman keras, pergaulan seks bebas, tawuran, dan perilaku negatif lainnya pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, remaja harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa dengan meningkatkan keimanan kepada hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah, maka kualitas pribadi seorang remaja akan menjadi meningkat. Tentunya keimanan ini harus ditindaklanjuti dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama, misalnya dengan belajar tekun serta mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam kehidupannya pasti membutuhkan manusia yang lain. Agar dalam pergaulan antar manusia atau interaksi sosial tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu disepakati adanya tata aturan yang harus dipatuhi bersama. Orang yang melanggar tata kehidupan sosial maka akan terkucil dari masyarakatnya. Untuk itu, remaja yang merupakan bagian dari anggota masyarakat harus menjaga kehidupan di lingkungan masyarakatnya sehingga terwujud kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan kepada waktu, misalnya Al-Asr, Al-Lail, Ad-Duha, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memperhatikan waktu. Remaja harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai akhlak tercela pada pergaulan remaja. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.